Tribuners semuanya, senang sekali kali ini Tribuners kembali menyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Naftalusyani dan tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Topik. Nah pastinya nih Tribuners, di Tribun Topik ini kita akan membahas topik-topik yang menarik dan topik-topik yang seru juga, pastinya bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Dan di Tribun Topik kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan sepak bola wanita Indonesia, khususnya nanti mungkin di sektor untuk di Jawa Tengah sendiri ya. Dan di studionya Tribun Jateng saat ini sudah hadir bersama dengan saya, Mas Rohman Syah Setiawan atau yang akrab disapa dengan Mas Wawan, betul ya Mas ya? Betul. Selaku Wakil Ketua GSWI atau kepanjangan dari Gerakan Sepak Bola Wanita Indonesia. Halo Mas Wawan, selamat siang. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas ya, baik ya Mas ya. Oke, Mas Wawan boleh mungkin menyapa-nyapa Tribuners terlebih dahulu Mas? Oke, pemirsa Tribuner, semoga di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, beri kelancaran, rezeki dan segalanya. Terima kasih. Amin, amin pastinya ya Mas ya. Oke, nah Mas Wawan boleh izin lepas masker ya Mas ya? Oke, ini supaya ngobrol-ngobrolnya lebih santai juga. Siap. Dan untuk informasi juga Tribuners ini kalau sudah pastinya menerapkan prokes, sudah vaksin juga, jaga jarak juga diterapkan pastinya, jadi insya Allah pastinya aman. Nah Mas nanti kita akan izin ya Mas ngulik-ngulik terkait dengan GSWI ini, Gerakan Sepak Bola Wanita Indonesia. Nah mungkin Mas Wawan untuk mengawali obrolan Mas pada siang hari ini, kalau terkait dengan perkembangan sepak bola wanita di Indonesia, mungkin khususnya untuk Jawa Tengah sendiri seperti apa sih Mas Wawan selama ini mungkin? Monggo Mas. Ya, terima kasih Mbak Ruth. Ya. Jadi jujur kita akui memang untuk perkembangan sepak bola wanita di Jawa Tengah memang kita masih tertinggal ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan DIY. Kita memang masih sangat tertinggal. Terbukti kita di PON kemarin kita tidak ikut serta, jadi kita tidak ikut berpartisipasi. Artinya apa? Artinya bentuk tidak ikut sertaan Jawa Tengah dalam PON tersebut adalah harus diakui atau bentuk kegagalan dalam pembinaan sepak bola wanita di Jawa Tengah. Cuman mungkin mulai tahun kemarin memang geliat sepak bola wanita di Jawa Tengah sudah mulai muncul, sudah mulai lumayan, dan ini memang harapan kita dan nanti ke depan memang kita pengen pembinaan dan kompetisi bisa berjalan secara kesinambungan. Oke. Harapannya tadi mungkin bisa menyamai juga dengan daerah-daerah lainnya ya Mas ya, untuk mungkin sepak bola wanita Indonesia dari Jateng. Mungkin untuk menyamai kita masih butuh mungkin 2-3 tahun ya untuk menyamai seperti Jawa Barat, seperti DKI itu memang termasuk basis dari pembinaan sepak bola secara nasional. Jadi mungkin harapan kita 2-3 tahun ke depan Jawa Tengah bisa minimal setara dengan mereka. Amin pastinya ya Mas ya. Tentunya juga dengan mungkin program-program yang diberikan dari GSWI sendiri ya Mas ya, yang turut untuk membantu ataupun mendorong ini untuk perkembangan juga teman-teman yang ada di Jawa Tengah sendiri untuk sepak bola wanita Indonesianya. Oke, nah Mas Wawan mungkin ini kan masih dalam situasi pandemi juga ya Mas ya. Apakah mungkin dari adanya pandemi ini ada pengaruh juga Mas terhadap mungkin sistem pelatihan tim dan sebagainya? Ya, jadi kalau pengaruh tetap ada, terutama di awal-awal memang karena kita ada larangan untuk berkumpul ya, larangan untuk berkumpul, juga ada larangan untuk kita melakukan kegiatan sepak bola, terutama kompetisi atau pertandingan yang dari penonton. Cuman setelah berjalan 1 tahun, malah justru di masa pandemi ini animo masyarakat khususnya untuk sepak bola itu malah meningkat. Nanti terbukti di 88 desa itu malah semakin rame. Nanti terus muncul komunitas-komunitas klub yang justru itu kayak seakan mengisi pandemi dengan sepak bola. Begitu juga dengan yang di sepak bola wanita itu juga di Jawa Tengah akhirnya banyak muncul klub-klub cewek yang kayak di Banjarnegara itu, menurut informasi itu dalam satu kabupaten dia ada 40 klub. Wah, itu tuh wanita semua ya Mas? Wanita, jadi 40 klub khusus wanita. Nah, di Semarang, di kota Semarang juga sudah mulai bermunculan banyak. Di Kudus juga sudah bermunculan. Jadi harapan saya ketika klub-klub ini sudah bermunculan nantinya juga dilengkapi dengan sistem kompetisi yang baik.
Ya Mas ya. Oke, berarti mungkin memang kalau di awal pandemi sendiri mungkin ada yang tadi pembatasan juga untuk berkumpul tadi ya Mas ya, sehingga mungkin intensitas latihan dan sebagainya agak menurun gitu ya Mas ya. Tapi akhir-akhir ini malah faktanya menunjukkan kalau muncul banyak klub-klub sepak bola khususnya untuk wanita tadi ya Mas ya. Ini sih mungkin sudah kembali normal ya. Jadi latihan juga udah kembali normal. Terus teman-teman klub juga sudah mulai sering mengadakan internal game. Jadi kayak trofeo, forfeo, turnamen yang diikuti 6 tim itu sudah semakin sering. Jadi memang sebenarnya sepak bola wanita ini kan dalam tanda kutip itu lebih seksi. Jadi bukan seksi secara fisik, tapi dalam artian untuk mengundang animo penonton itu lebih menarik. Nah, ini sebenarnya yang harus kita ambil dalam arti ketika kita nanti menggulirkan kompetisi, sebenarnya ini potensial untuk menarik sponsor itu lebih besar sepak bola putri dibanding dengan cowok. Karena Mbak Ruth pasti tahu apa yang menempel di perempuan itu bisa di branding kan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu kan ada brandingnya semua itu. Jadi bagi saya ya itu potensial untuk nanti kita menarik sponsor untuk mendukung kompetisi. Oke, Mas Wawan. Berarti ini pun juga menunjukkan ini ya Mas ya, optimisme teman-teman pelaku untuk yang sepak bola wanita ini semakin kesini sudah makin normal tadi ya Mas ya, kegiatan sudah banyak gitu. Mereka makin optimis juga dengan mungkin hadirnya kompetisi-kompetisi yang tim internalnya sendiri di sepak bola wanita ya Mas ya. Jadi di GSWI sendiri tahun kemarin kita sudah menyelenggarakan kompetisi. Jadi dari hasil rapat kerja nasional di Jakarta memang kita provinsi diwajibkan untuk menggulir kompetisi secara regional. Kemarin Jawa Tengah sudah melaksanakan dan pemenangnya adalah Bintang Manis Kebumen. Yang nantinya insya Allah habis Lebaran akan mewakili Jawa Tengah untuk di nasionalnya. Jadi di sepak bola putri itu memang untuk kompetisi nasional itu ada Piala Pertiwi namanya. Itu biasanya yang diinisiasi oleh PSSI. Itu namanya Piala Pertiwi. Sedangkan di kita ada namanya Piala GSBI. Untuk setelah Lebaran besok itu namanya bukan Piala GSBI tapi ASBWI. Karena kebetulan ketua umum GSBI kita menjadi ketua umum ASBWI. Jadi ASBWI itu Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Nanti asosiasi yang diakui oleh PSSI gitu ya. Oke. Nah mungkin tadi ini sudah dibocorin sedikit nih sama Mas Wawan. Nanti setelah Lebaran ada rencananya kompetisi tadi ya Mas ya. Oke. Nah mungkin selain yang setelah Lebaran Mas, ada nggak kompetisi lain yang mungkin bisa di-share ke Tribuners Mas? Yang dalam waktu dekat ini. Kalau yang setelah Lebaran itu kan yang skala nasional. Jadi skala nasional. Setelah itu mungkin ada program dari GSWI dan SBWI adalah menyelenggarakan kompetisi yang berjenjang itu kelompok umur. Jadi ada kelompok umur 12 tahun, 14, 16, 19. Jadi harapan kita juga pembinaan ini tidak putus. Jadi mulai usia dini memang sudah ada kompetisinya. Sebenarnya kalau di sepak bola putra ini sudah ada ya, sudah pembinaan sudah ada. Cuman yang di putri memang masih belum ada karena memang itu salah satu faktor kesulitan kita dalam melatih anak-anak khususnya putri adalah mencari anak-anak putri yang mau bermain bola ini juga sesuatu yang tidak gampang karena mindset orang tua juga masih bal-balan itu cowok gitu ya Mas ya, laki-laki ya kadang orang Jawa kan ora ilok atau apa gitu. Ya cuman kita tetap mengedukasi ke beberapa orang tua atau intinya apa bedanya sepak bola dengan voli misalnya, bedanya sepak bola dengan basket, sama-sama ada cowok ada cewek. Seperti itu ya Mas ya. Nah mungkin kalau untuk persiapannya sendiri Mas untuk kompetisi yang akan datang nih dari GSWI seperti apa Mas? Mungkin termasuk yang tadi untuk kompetisi yang nasional sendiri setelah Lebaran atau yang kompetisi-kompetisi lainnya persiapan? Ya kalau untuk perwakilan Jawa Tengah yang nanti ke nasional yaitu Bintang Manis Kebumen ya memang kita serahkan ke klub Bintang Manis Kebumen untuk mereka bersiap, tapi harapan kita juga
mereka juga tidak di nasional bisa berprestasi lah. Minimal bisa masuk 4 besar kan seperti itu. Terus untuk persiapan yang kompetisi yang level regional memang kita nanti akan membentuk namanya korwil. Jadi sebelum kita tarungkan di tingkat Jawa Tengah, dia akan ada kompetisi per korwil. Itu per masing-masing korwil akan ada wakilnya, baru nanti kita gabungkan untuk tingkat Jawa Tengahnya. Wah, seperti itu. Berarti memang tadi diseleksi terlebih dahulu ya Mas ya, dari masing-masing korwilnya nantinya akan disatukan seleksi klub. Nanti akan disatukan di secara regional tadi Jawa Tengah tadi sendiri itu ya Mas ya. Oke, nah Mas ini kan pastinya Tribuners yang menyaksikan juga ada yang kepo nih Mas. Mungkin ada yang tertarik juga, yang cewek-cewek mungkin pengen gabung dan sebagainya. Mungkin boleh di-sharekan Mas, selama ini mungkin prestasi apa aja sih Mas yang sudah diraih oleh teman-teman di sepak bola wanita ini? Ya, kalau yang tadi saya di awal udah bicara, memang kalau untuk tingkat Jawa Tengah ya, untuk Jawa Tengah sendiri kita memang saya bilang masih tertinggal. Cuman untuk tingkat nasional, memang kebetulan kemarin kita berhasil lolos ke Piala Asia. Jadi mungkin itu kalau nggak salah sejarah ya, kita baru satu kali itu lolos Piala Asia, walaupun memang ketika kita bertanding di Piala Asia memang kita masih kalah kan. Karena kita ketemu dengan Australia, ketemu dengan Thailand ya, yang termasuk adalah tim kuat. Jadi tapi ya apapun itu sudah lolos ke Piala Asia, saya pikir sudah merupakan satu step maju untuk timnas sepak bola wanita. Dan harapannya pastinya kedepannya tetap mencetak prestasi-prestasi lainnya ya Mas ya. Tidak hanya mungkin di nasional aja, tapi juga mungkin di tingkat regionalnya, mungkin di Jawa Tengah ataupun mungkin daerah-daerah lain juga seperti itu ya Mas ya. Iya, nah kalau saya sih memang saya lebih ke basic pembinaan ya Mbak. Jadi saya memang lebih ke saya suka memang di lapangan pembinaan, tadi dari usia dini sampai ke remaja seperti itu. Dan ini kebetulan memang di Jawa Tengah, insya Allah nanti ada salah satu perusahaan besar yang kemarin saya juga sudah berbicara, yang dia akan concern ke mendirikan Akademi Sepak Bola Putri. Jadi di perusahaan ini dia juga salah satu yang mensupport tim Garuda Select yang main di Inggris kemarin. Jadi salah satunya nanti dia fokus insya Allah mulai tahun ini untuk Akademi Sepak Bola Putri, dan itu di usia SD dan SMP. Untuk usia SD dan SMP. Ya, memang dia mencari dari yang paling kecil untuk pembinaannya. Berarti ini merupakan salah satu support juga ya Mas ya dari masyarakat sekitar. Tadi ada salah satu perusahaan yang turut mendukung lah istilahnya untuk teman-teman dari sepak bola wanita Indonesia tadi Mas ya. Harapan kita sih memang banyak teman-teman pelaku usaha yang memang akan support, karena memang akan berat ketika teman-teman penggiat atau pelatih bola atau yang punya klub ini ketika berjuang sendiri itu memang berat, karena di bola itu memang tidak sedikit biaya yang harus kita keluarkan, apalagi sepak bola wanita itu juga berbeda Mbak dengan sepak bola laki-laki karena banyak faktor. Jadi ketika mau bertanding tiba-tiba ada yang datang bulan misalnya, cewek yang datang bulan itu kan kadang kan beda-beda, ada yang sakit, ada yang enggak, ada yang sampai kesakitan seperti itu. Jadi kita juga harus ini belum nanti sifatnya yang lebih banyak main perasaan segala macam. Jadi treatmentnya juga berbeda ya, Mas, dengan cowok ya. Oke, seperti itu. Nah, memang penting berarti mungkin kolaborasi ataupun sinergi ya Mas ya, untuk mendukung sama-sama nih teman-teman dari sepak bola wanita Indonesia ya Mas ya. Jadi harapan saya memang satu pelaku usaha, pelaku sponsor mungkin dari sisi pendanaan, yang itu adalah stakeholder seperti PSSI. Dalam hal ini kalau di provinsi ini kan Asprop. Nah, ini saya juga kemarin sempat agak mengkritisi memang bahwa untuk sepak bola wanita Jateng itu kita memang iri, dalam tanda kutip iri dengan perhatian Asprop terhadap sepak bola laki-laki atau putra, karena memang untuk sepak bola wanita sendiri sangat minim perhatian dari mereka. Jadi sampai
Ya sampai kita menggelar kompetisi sendiri. Jadi masing-masing klub kita biasanya kita ngumpulin 6 klub, ayo kita bikin turnamen. Nanti gantian misalnya kita ngumpulin 6 klub lagi bikin turnamen sini. Jadi sampai seperti itu. Tapi itu kan tidak turnamen resmi dan jenjangnya tidak ada. Hanya sekedar apa meramaikan aja. Iya, oke. Itu Mas ya. Oke, pastinya berarti ke depannya tetap berharapnya ada tadi dukungan dari berbagai pihak ya Mas ya untuk ini ya. Oke, nah Mas Wawan mungkin kalau ada teman-teman nih Mas Tribuners yang menyaksikan, kemudian pengen bergabung, caranya seperti apa sih Mas untuk mungkin bergabung di GSWI-nya sendiri seperti itu? Ya sebenarnya kalau sekarang kan di masing-masing kota sudah ada sih sebenarnya. Kalau GSWI itu sebenarnya bukan klub ya. Oke, iya. Hanya semacam organisasi atau gerakan. Cuman kita juga punya klub-klub yang bergabung di GSWI. Jadi kalau di Semarang itu juga banyak, ada yang bagus itu ada Ratanika Semarang itu juga bagus. Yang kemarin juara 2 Piala Pertiwi. Juara 2 Piala GSWI juga. Terus ya di tiap kota sebenarnya banyak. Sebenarnya kita akan sangat senang ketika ada orang tanya caranya gabung gimana. Nah, selama ini kita justru malah kan mencari, ya, ngajakin gitu mencari. Ya Mas ya. Padahal kita, anak saya cewek 3 tak bujukin main bola juga nggak ada yang mau. Iya, ya nggak tahu, ya nggak apa-apa sih. Bapaknya seneng bola tapi anaknya disuruh main bola juga nggak mau. Itu yang memang masih susah memang untuk makanya kemarin yang di satu perusahaan tadi yang dia pengen punya akademi memang saya sangat support karena mereka akan menyasarnya ke SD dan SMP. Dan itu mereka akan menjadikan semacam kayak ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sepak bola wanita. Baik, Mas Wawan. Berarti kalau misalkan ini sudah ada ya Mas ya, kalau misalkan klub-klub di tiap kota kan tinggal nanti ada, mungkin mereka bergabung sendiri seperti apa kayak gitu ya Mas ya. Kalau Jawa Tengah sudah hampir setiap kabupaten sudah ada klub sepak bola wanita. Cuman apakah mereka sudah punya per kelompok umur itu yang itu yang memang susah. Jenjangnya tadi ya Mas ya. Jadi satu tim khusus 12 tahun, satu tim khusus 14 itu memang yang susah. Saya yang punya tim juga masih campur karena memang ya itu sangat susah, tidak seperti sepak bola cowok ya. Tim memang masih untuk menggait ini yang masih menjadi PR kita. Baik Mas Wawan. Nah mungkin Mas Wawan ini selaku wakil ketua dari GSWI sendiri nih Mas, harapannya ataupun mungkin target ke depan seperti apa Mas Wawan? Ya kalau target itu kan, kalau saya kan target itu ada dari sisi prestasi. Yang kedua juga target dari sisi minat ya. Minat. Artinya memang ini juga harus berjalan paralel karena nggak mungkin tanpa ada minat yang besar prestasi akan hadir kan nggak mungkin. Artinya ya memang kita sebisa mungkin akan menggalakkan sepak bola wanita. Kita juga akan selain dari sisi teknis kita juga kalau di dunia perusahaan kan marketing ya, kita juga akan sosialisasinya kita ini kita juga akan merubah mindset untuk orang tua supaya sepak bola bukan hanya cowok tapi ya cewek juga bisa berprestasi. Kalau harapan prestasi ya memang kalau untuk Jawa Tengah harapan saya 2-3 tahun kita sudah setara dengan Jawa Barat, dengan Jawa Timur. Untuk nasionalnya ya Piala Dunia. Amin. Tapi ya perlu kerja keras sih. Ya perlu kerja keras. Betul ya Mas ya. Oke. Nah mungkin tadi kalau menyangkut dengan harapan ataupun targetnya Mas Wawan yang ini Mas, mungkin minat tadi ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang pengen gabung gitu ya Mas, misal mau tanya-tanya dulu gitu bisa tanya-tanya ke GSWI nggak Mas? Mungkin yang menyaksikan ada yang cewek-cewek ini pengen gabung ke sepak bola atau mungkin bisa konsultasi ataupun sharing-sharing GSWI kayak gitu itu Mas? Ya sebenarnya di masing-masing kota sih ada Mbak. Udah ada, tinggal cari klubnya aja. Cari klubnya aja ya mereka ya, betul Mas ya. Cuma kalau memang GSWI itu kan hanya semacam gerakan sih sebenarnya. Jadi kita gerakan untuk membesarkan sepak bola wanita juga kita juga sebagai kontrol sebenarnya untuk asosiasi misalnya kayak tadi misalnya Asprop PSSI datang ternyata kegiatan untuk sepak bola wanita minim ya kita yang bicara ayolah
dibikin, ayolah dikembangkan Oke. seperti itu. Seperti itu ya Mas ya. Oke, siap Mas Wawan. Semoga ini pastinya untuk harapan atau target-targetnya sendiri tadi ke depannya bisa berjalan Amin, dengan lancar ya amin. Mas ya. Amin. Dan pastinya itu. Nah mungkin kalau ini Tribuners yang menyaksikan ada yang pengen gabung, ini tinggal gabung-gabung aja Mas ya ke klubnya Ya, cari di masing-masing ya. klub di Cari tiap kota. masing-masing klub yang ada di tiap kota, dan untuk Jawa Tengah sendiri sudah ada di tiap daerahnya masing-masing Iya. juga ya Mas ya. Seperti Dan itu. mungkin satu Mbak ya, jadi memang olahraga atau terutama khususnya sepak bola ini memang kalau saya mendidik anak-anak itu memang saya tidak pernah mengarahkan mereka harus jadi pemain bola. Oke. Nah, jadi ini pengalaman saya ya dulu kecil main. Jadi memang hal-hal baik, hal positif yang kamu dapatkan selama latihan Iya. itu nanti ke depan nanti bisa kalian gunakan ketika kalian pada profesi apapun. Itu yang saya selalu tekankan karena mungkin dari 30 anak yang di sini belum tentu ada satu yang jadi pemain nasional atau belum tentu ada satu yang jadi pemain sepak bola. Tapi ketika kalian pernah merasakan disiplin, Iya, betul. bisa menghargai kawan, bisa menghargai lawan, itu akan kepakai terus apapun profesi nanti ke depannya. Kedepannya ya, Mas. Itu yang selalu saya tekankan seperti itu. Oke, jadi nggak hanya olahraganya aja Iya. ya Mas ya, ada nilai-nilainya di samping Iya. itu gitu ya. Di pendidikan karakter Pendidikan itu memang karakternya. lebih kita utamakan betul, ke betul, Mas. anak-anak yang usia dini tadi. Oke, terutama kan kalau misalkan main sepak bola ini lebih mungkin kerjasamanya ya Mas ya, Iya. antar teman seperti apa, saling membantu, istilahnya seperti itu. Dan mungkin kalau dari sisi olahraganya sendiri tadi juga mungkin nilai kesehatannya dapat ya Mas ya, Iya, kan badannya juga sehat, gerak. Apalagi kan mungkin masa pandemi ini seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Wawan untuk Terima kasih, waktunya. Mbak Ruth. Ya, Sudah sama-sama. berkenan untuk sharing-sharing di Tribun Topik kali ini Mas, membahas terkait dengan sepak bola wanita Indonesia. Semoga pastinya untuk kedepannya sukses selalu ya Mas ya. Ya, makasih. Semakin dilancarkan, harapan dan targetnya tadi juga bisa tercapai pastinya. Amin. Terima kasih. Oke, dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama dengan Mas Wawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.